Assalamualaikum solihah. Ustazah Lika kembali lagi. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan sholat fardu. Jika di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam sholat fardu, waktu pelaksanaan sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat, hari ini Ustazah akan membahas mengenai rukun sholat. Nah, Ustazah hanya membahas rukun sholat saja hari ini karena panjang ulasannya. Langsung saja ya. Untuk rukun sholat sendiri, yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, jika kalian sakit atau orang tua kalian sakit atau tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, atau bisa juga berbaring, terlentang, atau bahkan boleh dengan isyarat. Nah, ini untuk ada syarat-syaratnya khusus solihah. Jadi jika memang ada orang tua yang sudah sangat tua dan sudah tidak mampu melakukan gerakan sholat, maka solusi yang paling terakhir yang diperbolehkan adalah dengan isyarat, seumpamanya hanya dengan mengedipkan mata, dengan tangannya yang bergerak seperti itu. Tapi tetap untuk niat dan lain sebagainya tetap dibaca. Untuk yang kedua adalah niat. Nah, untuk niatnya insya Allah solihah sudah hafal semua. Niat sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, niat ini harus disertai dengan kesadaran dan ketulusan hati. Jadi harus khusyuk waktu membaca niat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini apa maksudnya Ustazah? Takbiratul ihram itu adalah membaca kalimat Allahu Akbar pada permulaan mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga. Nah, jadi ini adalah waktu kalian awal setelah membaca niat itu loh, yang Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Untuk selanjutnya, rukun selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca di setiap rakaat ya, tidak boleh tidak dibaca. Namanya juga rukun sholat. Jadi namanya rukun itu adalah hal yang harus dikerjakan dalam sholat. Dan jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak syah. Jadi semua rukun-rukun ini harus dikerjakan ya solihah. Untuk rukun selanjutnya adalah ruku dengan tumak ninah. Posisi ruku itu adalah menundukkan badan hingga punggung dan kepala kalian itu sejajar. Jadi tidak boleh ada yang tinggi sebelah, harus sejajar. Bahkan ada yang menyatakan jika dalam keadaan ruku, maka jika ditaruh segelas air di atas punggung kalian, air tersebut tidak akan tumpah. Nah, saking lurusnya posisinya harus benar-benar lurus. Lalu di sini ada penjelasannya dengan tumak ninah. Apa sih tumak ninah itu? Tumak ninah artinya adalah berhenti sebentar dengan keadaan tenang dan khusyuk. Nah, jadi nggak boleh terburu-buru kalau sholat itu, karena di dalam rukun sholat ada persyaratan tumak ninah yang artinya tidak terburu-buru dan melakukan dengan tenang dan khusyuk. Untuk posisi tangan ketika ruku adalah memegang kedua lutut. Nah, kalau tadi kepala dan punggungnya sejajar, posisi tangan kita adalah memegang kedua lutut. Setelah ruku, selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal artinya kembali berdiri tegak seperti semula atau sebelum ruku. Jadi setelah ruku membungkuk, setelah itu berdiri lagi. Nah, di sini juga ada penjelasan dengan tumak ninah, yang artinya kita harus mengerjakan dengan khusyuk dan tenang, tidak boleh terburu-buru ya solihah.
Untuk selanjutnya sujud 2 kali dengan tumakninah. Nah, kalau sujud ini adalah meletakkan dahi ke lantai atau ke sajadah bagian pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Nah, kalian nanti akan Ustazah tunjukkan gambar-gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan kata lain duduk iftirash. Nah, ini juga harus dilakukan dengan tumakninah. Yang ke-9 ada duduk tasyahud akhir. Tasyahud itu maksudnya tahiyat. Jadi untuk rukun sholat yang diwajibkan adalah hanya tahiyat akhir. Tahiyat awal bukan termasuk rukun sholat ya solih-solihah. Jadi jika kalian kelewatan atau terlupa melaksanakan tahiyat awal, nah itu kalian tidak batal sholatnya karena tidak termasuk rukun sholat. Tahu kan tahiyat itu yang mana? Yang waktu jika ada rakaat kedua itu namanya tahiyat awal, yang kita membaca at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya itu namanya tahiyat. Jadi untuk tahiyat awal yang di rakaat kedua itu hukumnya bukan rukun sholat tapi sunnah, nanti ada penjelasannya sendiri. Untuk rukun sholat ini hanya yang tahiyat akhir, tidak boleh di skip. Nah, tapi jika kita terlewat tahiyat awal, tidak melaksanakan tahiyat awal karena terlupa, itu bisa diganti dengan sujud syahwi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah rukun sholat selanjutnya membaca doa tasyahud akhir. Jadi bacaan doa tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu harus dibaca. Dan selanjutnya adalah membaca sholawat pada tasyahud akhir, tentu saja karena ini sudah menjadi satu kesatuan dengan doa tasyahud akhir yang bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kan ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim dan selanjutnya. Nah, jadi membaca sholawat ini juga harus dibacakan, tidak boleh dilewatkan. Lalu untuk rukun selanjutnya adalah mengucapkan salam pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib hanya salam pertama, jadi yang menghadap ke kanan. Untuk selanjutnya salam yang kedua yang menghadap ke kiri itu adalah sunnah sholat. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang mendesak atau berbahaya, misal kalian masih salam baru assalamualaikum warahmatullah, sudah terburu-buru mau ke kamar mandi, nah itu bisa langsung berdiri langsung kamar mandi, karena yang salam yang kedua yang ke kiri itu bukan rukun sholat, jadi tidak apa-apa tidak dilaksanakan, tapi alangkah lebih baiknya dilaksanakan jika memang tidak ada keperluan mendesak. Jadi syaratnya harus ada keperluan mendesak tentunya. Lalu yang terakhir adalah tertib. Tertib ini maksudnya dilaksanakan secara berurutan, mulai awal yang Ustazah jelaskan tadi sampai yang terakhir, sampai mengucapkan salam pertama harus berurutan pelaksanaannya. Tidak boleh ada yang salah satu dikerjakan dulu, Ustazah biar lebih enak aku habis membaca Al-Fatihah itu langsung sujud deh. Nah, tidak boleh, harus berurutan. Nah, ini adalah gambar-gambar rukun sholat. Bisa diperhatikan ya, ini posisinya berdiri. Nah, tadi kan berdiri bagi yang mampu. Lalu membaca niat, setelah berdiri membaca niat. Yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Nah, bisa diperhatikan posisi tangannya sejajar dengan daun telinga. Untuk selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, posisinya kita dalam keadaan bersedekap. Lalu ruku. Ruku di sini posisinya nih, kepala dan badan kalian lurus sejajar.
Tangannya berada di lutut. Pandangan mata menghadap ke sajadah ya. Selanjutnya untuk i'tidal sama berdiri biasa kita. Lalu selanjutnya adalah sujud. Untuk sujud posisinya seperti ini. Nah, dan kakinya yang harus diperhatikan adalah posisi kaki, ujung-ujung jari harus ditekuk. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud atau yang Ustazah sebutkan tadi disebut dengan duduk iftirosh. Posisi kakinya seperti ini. Jadi posisi kaki kiri itu diduduki, kalian duduki, dan kaki kanan itu ditekuk. Kalau ini posisi untuk tahiyat akhir ya, untuk duduk iftirosh yang seperti ini nih. Jadi itu ditekuk, kakinya di bawah, kalian duduki, yang kanan jari kakinya ditekuk. Untuk selanjutnya ini tahiyat akhir. Untuk tahiyat akhir posisi kakinya sudah seperti ini ya. Jadi diduduki tapi sudah ada di bawah kaki kanan. Nah, sampai pandangan matanya ke arah jari telunjuk ketika mengucapkan tahiyat. Dan terakhir adalah salam. Kalau salam pertama tentunya kita menghadap ke kanan, menolehkan kepala ke kanan seperti itu. Nah, itu tadi solih-solihah penjelasan Ustazah mengenai rukun salat. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga setelah ini kalian dalam melaksanakan sholatnya semakin khusyuk tentunya, tidak terburu-buru lagi. Karena salah satu rukun sholat tadi yang Ustazah sebutkan ada tumak ninah, yang artinya harus khusyuk. Nah, tidak boleh terburu-buru. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.